Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pramono dari SD Negeri Pandan Puro 2. Saya Eni Susilowati dari TKIT Sinar Melati. Saya Nuri Rohayati dari SD Negeri Krapyak 1. Kami CJP Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proses coaching. Kami akan berperan sebagai coach, kuci, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Denny. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, saya mendengar bahwa Bu Eni akan melakukan proses coaching ya? Betul Pak. Rencana hari ini saya akan melaksanakan percakapan coaching atau proses coaching dengan Bu Nuri. Oke, baiklah. Nanti pada saat proses coaching saya akan mengamati dan akan saya nilai. Baik. Nanti antara coach dan coaching apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching dan apakah prosesnya sudah sesuai dengan alur tinta, Baik. yaitu ada pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Pak. Selanjutnya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Eni sebagai coach. Baik Pak. Yang perlu diingat Bu Eni, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, Siapa? yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siapa? Kalau boleh bertanya Bu Eni, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses observasi nanti? Baik Pak, tentunya pada proses coaching nanti saya akan mengembangkan terkait kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemampuan saya mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Tentunya tiga-tiganya akan saya kembangkan begitu. Oke, baik. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira bagian mana kompetensi yang Bu Eni ingin lebih spesifik yang ingin dikembangkan pada proses observasi nanti? Baik, dari ketiganya tentunya saya akan lebih stressing pada pertanyaan berbobot Pak. Jadi karena kaitannya dengan bagaimana saya memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari si kunci saya itu sendiri Pak. Oke, baik sekali Bu Eni. Oh, satu pertanyaan lagi Bu Eni. Siapa, Pak? Oke, nanti kira-kira indikator tercapaian dari proses coaching nanti apa? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan atau saya capai satu, yang pertama kunci saya mampu menemukan solusinya untuk masalahnya dia sendiri. Yang kedua, yang tentunya adalah rasa bahagia yang muncul, ada kelegaan, ada hati yang senang dari kunci sehingga apa yang ada di benaknya itu bisa segera dijalankan oleh kunci saya. Ya. Begitu Pak. Oke, baik. Perencanaannya sudah bagus sekali. Siap, Pak. Bu Eni, semoga nanti bisa berjalan lancar. Baik. Dan bisa membantu coach untuk menemukan solusinya. Siap Pak Denny, terima kasih. Oke, sampai ketemu di nanti proses observasi ya Bu Eni. Siap Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nuri. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah udah sehat. Tapi kemarin agak meriang ini. Iya ya, karena cuacanya ini panas hujan nggak mendukung ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ada apa nih? Kok serius sekali nih kelihatannya nih? Iya Bu Eni, saya tuh kesini tuh memang sedikit ada masalah di kelas. Oh gitu. Tentang pembelajaran sama anak-anak. Tentang pembelajaran ya, dan ini cukup menyita perhatian Bu Nuri ya. Iya, nggak cukup sih, agak berlebihan menurut saya karena saya merasa kurang puas dengan apa yang sudah saya sampaikan ke anak-anak. Baik. Tapi nanti gini nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin apa dulu nih yang ingin Bu Nuri dapetin nih dari obrolan kita nih? Saya ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak itu kembali fokus belajar dan motivasinya untuk berkompetisi itu tuh kembali muncul gitu loh Bu Eni. Baik. Jadi motivasi belajar, kemudian jiwa kompetitifnya muncul gitu ya. Baik. Tapi sebelumnya nih, saya ingin tahu dulu nih dari sudut pandangnya Bu Nuri nih. Motivasi seperti apa, kemudian semangat belajar seperti apa yang diharapkan Bu Nuri ini? Ini semangat belajar anak-anak itu punya saya itu mereka itu kalau
waktu untuk mereka bermain itu kan pasti ada Bu Eni. Maka saya itu kemudian ya fokus belajar, kemudian mereka juga berkompetisi bukan apa ya, nggak hanya kebanyakan main lah gitu Bu Eni di kelas. Baik. Kondisi yang menyita perhatian nih tentunya kan tidak semua anak. Kenapa menjadi menyita perhatian? Kondisinya sudah seperti apa nih di kelas ini? Apakah mayoritas atau bagaimana kondisinya nih? Enggak semuanya. Kalau menurut saya sekitar 20% itu sudah fokus. Kan yang 30% ini loh Bu Eni. Walaupun hanya 30%, orang akhirnya dia akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Betul. Karena semuanya harus memperhatikan. Iya benar. Ketika 70% dan 30% nih, ketika saya skala dari 1 sampai 10, kira-kira ada di nomor berapa nih? Ada di angka berapa nih? Mungkin masih di angka 6 Bu Eni. Di angka 6 Kurang ya. maksimal Iya banget. betul kurang maksimal ya. Kira-kira nih, tentunya nih ada nih sesuatu yang bisa atau jentik-jentik yang pingin Bu Nuri lakuin nih untuk bisa menumbuhkan semangat, motivasi, semangat berkompetisi. Kira-kira ada nggak nih yang bisa Bu Nuri lakukan atau prioritas-prioritas apa yang bisa Bu Nuri lakukan? Mungkin karena kan satu kelas itu kan nggak semua punya model belajar yang sama. Ada yang bisa main, ada yang belajar. Jadi saya akan menyiapkan membuat sebuah media pembelajaran nanti yang akan saya kombinasikan dengan permainan. Itu menarik sekali. Ide-ide yang menarik itu tentunya nggak mungkin dong ya hanya di angan-angan gitu ya. Kira-kira kapan nih? Ada target kapan nih bisa segera dilaksanakannya? Segera Bu Eni. Mungkin minggu depan saya akan segera melakukannya. Minggu ini saya pasti akan melakukan. Saya akan mulai menggunakan sama anak-anak. Itu manuver yang luar biasa ya. Minggu depan kita Bu Nuri sudah mulai bergerak mengaplikasikan apa yang ada ide-ide. Ada target waktu nggak nih dalam pengaplikasian? Kira-kira mau ditarget berapa minggu atau berapa bulan nih untuk bisa tahu nih anak saya ini ada perubahan apa enggak? Kalau seperti itu mungkin saya akan targetkan 1 bulan melihat semangat kondisi dasarnya itu kan 100% fokus kan. Iya, betul. Jadi saya kan masih belum saya sampai dalam ini saya lihat dan Keren sekali Mbak Nuri. Ada nggak nih komitmen nih untuk saya harus punya komitmen nih agar ide-ide saya ini dalam target 1 bulan ini bisa terlaksana. Apa nih yang bisa dikomitmenkan sama Bu Nuri ini? Ya saya harus fokus, saya sendiri sebagai guru harus mencari referensi untuk itu. Kemudian saya juga harus banyak bertanya nih dengan kaca kepala sekolah kan tidak ada bulan kan Bu. Kemudian melalui mengkomunikasikan supaya mereka itu juga di rumah istilahnya menasihati anak-anak itu supaya kembali lagi ke pembelajaran yang benar. Dan itu luar biasa banget Bu Nuri. Sudah punya target waktu, sudah punya metode yang dilakukan, sudah punya tim supporting yang luar biasa. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita hari ini? Setelah saya ngobrol sama Bu Eni, ternyata pertama kita nyaman banget. Kedua ternyata sebenarnya saya tuh punya ide, cuma kadang itu kita membutuhkan orang lain untuk memunculkan ide itu. Itu ya, betul. Jadi bagaimana perasaannya hari ini? Lega ya. Dan mohon dukungannya Bu Eni nanti Keren, supaya ya. saya bisa melaksanakan ide-ide saya ini. Luar biasa, tetap semangat dan tentunya nggak sampai di sini dong. Saya masih nantikan kurang lebih berarti 3-1 bulan ke depan ya untuk kita ngobrol-ngobrol hasilnya gimana nih, sudah motivasinya sudah oke, kompetisinya sudah oke belum gitu ya? Oke, gimana? Ya. Dirasa cukup percakapan kita hari ini? Untuk sementara cukup, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Keren, sukses ya, sampai ketemu lagi lain waktu. Iya, siap Bu Eni.
Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Denny. Selamat siang Mbak. Selamat siang, baik, alhamdulillah. Ya, baik. Dari proses observasi atau coaching tadi yang sudah dilaksanakan, Siap. bagaimana? Lancar? Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar Pak Denny. Saya ingin sedikit bertanya, Bu Siap, Eni. siap Pak, siap. Apa saja yang sudah dilakukan atau didapatkan pada saat proses coaching, dan apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah ditentukan tadi? Iya Pak, alhamdulillah tadi pada saat proses coaching Ya. saya alhamdulillah sudah melaksanakan proses filter, kemudian dengan sudah menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang ada. Ya. Kemudian selain itu saya juga sudah melaksanakan kompetensi coaching, artinya saya sudah present, kemudian saya sudah mendengarkan aktif dan saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu memantik atau memancing kuci saya Ya. untuk memunculkan ide-idenya sehingga kuci saya Ya. mendapat solusi atas masalahnya sendiri, Luar. sehingga indikator ketercapaiannya saya mengatakan berhasil begitu ya Pak, karena coaching sudah secara mandiri mampu menemukan solusi atas masalahnya, begitu Pak Denny. Luar biasa sekali Siap, Bu Eni. Baik, izinkan saya sedikit memberikan catatan Baik, dari Pak hasil Denny, baik. observasi yang telah saya lakukan. Iya Pak. Tadi saya sudah melihat sudah berhasil menerapkan coaching sesuai dengan alur Tirta, Baik, baik. yaitu tujuan, Baik. identifikasi, Iya. rencana aksi, Siap, dan siap. sudah sampai ke tahap tanggung jawab, semuanya sudah terlihat. Siap, Pak. Lalu tadi Bu Eni juga sudah mendengarkan percakapan, sudah fokus, passion, kehadiran penuh sudah terlihat. Lalu terlihat juga saat mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap, siap. Lalu ada satu lagi pertanyaan Bu Eni, ke depannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih dari Bu Eni? Baik Pak, dari proses awal ketika saya ingin memfokuskan pada pertanyaan berbobot, Ya. tentunya pada kedepannya saya juga ingin stressing pada mendengarkan aktif Pak, sehingga saya lebih mampu lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mungkin lebih menukik gitu Pak, sehingga kunci saya bisa tergugah atau termotivasi untuk menemukan solusinya. Begitu Pak. Luar biasa sekali Bu Eni. Terima kasih Pak Denny. Iya, tadi sudah bagus. Semoga nanti Bu Eni bisa menjadi coach yang lebih lihai lagi, lebih pandai lagi dalam melakukan coaching dan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi Siap. masalah-masalah. Terima kasih Pak Denny atas Ya. motivasinya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Siap Pak Denny, siap. Dan apakah cukup Pak Denny? Ya, Apa yang sudah. kita hari ini? Baik. Cukup ya Pak Denny, sampai ketemu lain waktu dan sekali lagi terima kasih atas motivasinya. Ya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam Bu Nuri. Apa kabar hari ini Pak Dhani? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Dhani, dengar-dengar hari ini Pak Dhani mau coaching ya? Oh ya, betul. Hari ini sore ini rencananya saya mau bertemu melakukan proses coaching dengan Bu Eni. Oh seperti itu. Iya. Nah, Pak, nanti saya juga akan ikut hadir dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dhani sama Bu Eni. Tapi kita harus menyamakan persepsi dulu nih Pak Dhani. Oh ya, baik. Siap. Mengingatkan dulu bahwa nanti dalam proses coaching itu nanti saya akan menilai Pak Dhani. Maka dari itu saya sekarang mau menyampaikan rubrik penilaian yang harus dipenuhi oleh Pak Dhani. Ya, baik. Yang rubrik penilaian tersebut nanti berkaitan dengan apakah coaching yang sudah dilakukan Pak Dhani nanti sesuai dengan alur Tirta. Ya. Kemudian apakah nanti Pak Dhani juga sudah membuat pertanyaan berbobot, kemudian Pak Dhani itu bagaimana merespon coaching, kemudian memberikan dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, siap. Ya, ingat ya Pak Dhani Ya. itu. Kemudian tadi juga bahwa dalam proses coaching itu kita juga Ya. punya kompetensi yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Oh, ya. Nah, kira-kira di Pak Dhani sendiri nih,
dari kompetensi coaching itu yang akan dimaksimalkan di Pak Dhani itu yang mana? Oh ya, sebetulnya saya akan ketiga keterampilan itu akan saya gunakan itu, tapi saya akan lebih berfokus kepada memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya lebih fokuskan. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian indikator pencapaian dan bagaimana sih yang diinginkan dari pemberian pertanyaan berbobot ini tadi? Ya, indikatornya yaitu saya harapkan setelah proses coaching nanti dilaksanakan, nanti coach saya akan mendapatkan pencerahan atau mendapatkan pemecahan dari masalahnya sehingga bisa mengatasi masalah berdasarkan keputusannya sendiri. Oh, seperti itu. Iya, Pak Dhani. Sepertinya Pak Dhani sudah paham ya dengan apa yang rubrik penilaian yang harus dipenuhi. Ya, Nah, baik. kemudian Pak Dhani juga sudah paham alur-alurnya nanti apa yang harus dilakukan. Ya, insya Allah Bu sudah paham. Ya, nanti silahkan Pak Dhani melakukan coaching bersama Ibu Eni. Ya, baik. Nanti sesuaikan dengan waktunya. Baik. Dan ini yang bisa saya sampaikan hari ini, waktu ini. Kemudian nanti jangan lupa untuk calling saya kalau udah siap dengan Bu Eni ya Pak Dhani. Ya, Bu. Terima kasih Pak Dhani, saya Ya. permisi dulu. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dhani. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Susi. Apa kabar? Baik dong. Tapi kayaknya perlu ngobrol banyak nih. Dengan senang hati Bu Susi. Baik. Ada perlu apa nih Bu Susi? Tumben ngajak ngobrol saya ini. Terlihat serius ya? Iya, kayaknya lagi banyak masalah ya. Betul sih Pak. Sebenarnya bukan masalah, tapi hal yang benar-benar nyita perhatian saya. Mungkin butuh solusi gitu. Dengan senang hati. Kalau saya bisa bantu pasti saya bantu. Jadi gini Pak, di kelas saya nih, saya kok melihat kayaknya antar anak-anak saya ini rasa sayang, rasa menghormati itu kok agak ini ya Pak ya, agak berkurang atau bahkan tidak kuat ada di anak-anak gitu, sehingga ketika ada apa sedikit itu mesti ujungnya berantem. Jadi dan kondisi itu tentunya nggak kondusif banget kan Pak untuk kelas saya gitu, dan ngaruh untuk kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Jadi kondisi kelas yang kurang kondusif gitu ya. Betul Pak, betul ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih Bu Susi, kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang Bu Susi inginkan nih hasilnya dari percakapan kita? Ini Pak, jadi saya butuh teman ngobrol yang nantinya saya tuh mendapat pencerahan atau mendapat solusi-solusi yang bisa saya lakukan nih biar kondisi kelas saya ini kondusif, menyenangkan, kemudian saling menyayangi, saling menghargai gitu ceritanya nih Pak. Oke, saya tertarik sekali tadi dengan cerita Bu Susi di kelasnya ya, yang rasa saling menyayangi, toleransinya berkurang. Nah, kira-kira dari total siswa Bu Susi di kelas, berapa persen nih anak-anak yang melakukan seperti itu? Berapa persen ya Pak ya? Kira-kira yang kurang gitu ya Pak ya, rasa sayang ada lah Pak, kalau sekitar 60% gitu Pak. Cukup banyak berarti. Iya betul. Sebagian besar. Malah sebagian besar gitu saya lihat. Ya, oke. Baik, kalau saya mau tanya lagi nih Bu Susi. Siapa ya? Kalau kita nilai nih ya, kita nilai 1 sampai 10. Kira-kira rasa kasih sayang atau kepedulian anak-anak Bu Susi itu ada di level berapa nih nilainya? Wah, kalau saya sih nilai itu sekitar berapa ya Pak? 5 lah Pak kalau saya Pak. 5 itu bagi Bu Susi seperti apa itu? 5 itu ya benar-benar keakuan anak itu tinggi sekali Tinggi Pak. sekali. Jadi ketika ada sesuatu misalnya miliknya terganggu itu tidak ada muncul toleransi, yang ada langsung berantem, berebut, saling lempar, seperti itu yang terjadi di kelas saya Pak. Ramai Iya, sekali, iya, ya. luar biasa. Itu mengganggu Luar biasa. anak-anak yang mempunyai konsentrasi belajar yang bagus. Baik, kalau
dari Bu Susi nih, inginnya siswa Bu Susi itu berada di level berapa? Kalau saya sih kira-kira ingin anak saya tuh setidaknya 8 menuju 9 lah. 8, 9. Iya. Bagus itu Bu Susi. Nah, kira-kira kondisi yang sesuai dengan level 8 atau 9 itu Iya. seperti apa? Ketika anak-anak itu saling menghargai teman, kemudian saling menghormati, kemudian saling kerjasama yang bagus begitu Pak. Itu sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif. Kalau saya sudah cukup Pak, target di situ target saya sudah cukup. Sebentar itu. Targetnya mulia sekali berarti ya. Luar biasa. Baik, Bu Susi, saya ingin tahu lagi nih. Iya. Kira-kira pernah tidak kelas Bu Susi itu berada di level 9 itu sebelumnya, saat anak-anak itu kondisi kelasnya sudah menurut Bu Susi itu bagus? Pernah tidak terjadi seperti itu? Kalau sampai 9 sih belum sih Pak, mungkin lebih ke 7 mengarah ke 8. Dan kadang gitu Pak, karena ada anak yang mungkin liburnya agak lama nih, ketika masuk itu awal lagi Pak, jadi ketika di random gitu, jadi anak-anak sekarang tuh posisinya kembali ke level 5 gitu. Dan saya pingin rasa yang dimiliki anak itu kayak terkunci, terpatri kapanpun anak itu berada di sekolah. Oh iya, baik. Kira-kira apa yang Bu Susi lakukan sampai membuat anak-anak itu pernah sampai di level 7, 8 seperti itu? Dulu apa yang Bu Susi lakukan tuh? Apa ya Pak ya? Dulu sih saya pernah ini sih Pak, saya aktif gitu ya Pak, membuat kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek yang dilakukan secara kelompok gitu. Jadi saya membentuk sebuah kegiatan, kegiatan proyek yang nanti dikerjakan atau disolusikan pemecahan masalahnya di sebuah kelompok gitu Pak. Iya, salah satunya itu. Kemudian ada lebih dari satu? Iya, ada lebih dari satu Pak. Yang kedua itu ketika saya mengenalkan keyakinan kelas. Iya, itu anak-anak mulai tergugah nih Pak. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu, akhirnya anak-anak kembali nih ke level 5 seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Gitu. Oke, baik. Nah, dari strategi tadi yang Ibu sampaikan ada membuat proyek berbasis kelompok, lalu meyakinkan keyakinan kelas. Kira-kira dari 3 hal itu yang menurut Bu Susi paling bagus atau menjadi prioritas Bu Susi yang mana yang kira-kira efektif tuh? Sebenarnya tiga-tiganya bagus ya Pak ya, tiga-tiganya bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau melihat dari pengalaman sih, kayaknya kegiatan berbasis proyek yang bisa disolusikan secara bersama-sama itu kayaknya prioritas pertama saya itu dulu Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kegiatan berbasis proyek itu nanti diterapkan, kira-kira menurut Bu Susi apa yang akan terjadi? Ada sedikit gambaran sih Pak, ketika saya membuat sebuah proyek yang dikerjakan bersama-sama, secara tidak langsung anak itu punya ikatan batin untuk menyelesaikan masalah, sehingga dari proses itu anak-anak ada kerjasama, ada menghargai, ada saling memiliki gitu ya, jadi kayak ada bonding yang kuat gitu Pak, jadi ada akan terlatih untuk menjadi saling sayang, saling hormat tadi. Itu sih yang ada di benak saya saat ini Pak. Lalu saya ingin tanya Bu, kira-kira ada mungkin teman sejawat atau mungkin siswa di kelas Bu Susi atau di sekolah yang kira-kira bisa mensupport, memberikan bantuan nggak ke Bu Susi kira-kira untuk melakukan proyek ini? Ada sih Pak, ada sekitar 2-3 anak sih yang memang menurut saya dia mempunyai pemikiran yang cukup bagus untuk mengajak teman-temannya untuk bekerja sama. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan anak-anak didik saya. Selain itu juga hal yang penting ini Pak sebenarnya, saya juga harus berkolaborasi dan membuka komunikasi terbuka terkait rasa sayang dan rasa hormat ini kepada orang tua si anak itu juga Pak, menurut saya ya, karena itu pembiasaan juga menurut saya. Oke, berarti bisa dilakukan ya itu ya? Insya Allah yakin bisa deh. Yakin bisa, luar biasa.
Oke, baik. Bu Susi, kira-kira kapan Bu Susi mau melaksanakan yang kelas nih? Kayaknya nggak perlu berlama-lama ya Pak, karena kalau semakin berlama akan membentuk pembiasaan yang kurang bagus bagi anak-anak. Paling lama saya minggu depan harus sudah mengaplikasikan apa yang ada di benak saya. Oke, minggu depan sudah mengaplikasikannya, melaksanakannya di kelas ya berarti Iya, ya? siap lah pokoknya. Baik, Bu Susi kayaknya kita sudah ada di ujung pembahasan kita nih. Sudah banyak yang kita obrolin. Kira-kira dari obrolan kita selama ini, apa nih yang kita dapat? Apa yang Bu Susi dapat kira-kira? Wah, nggak terasa ya Pak ya. Justru dari obrolan kita ini, dari segala sesuatu yang tidak terpikir oleh saya, tiba-tiba ngalir begitu saja ide-ide yang ingin saya lakukan yang sebelumnya tidak saya pikirkan. Dan ini keren banget Pak, yang bikin motivasi pada diri saya untuk segera mengaplikasikan apa yang barusan saya ungkapkan gitu Pak ceritanya. Oke. Tanya lagi Bu Susi. Siap. Ada yang masih ganjal kira-kira di hati Bu Susi mungkin mau disampaikan lagi? Kayaknya enggak deh Pak. Satu, saya punya kelegaan ya, artinya saya mendapatkan solusi, dan ternyata satu nih, saya harus segera mengaplikasikan seperti kerja kelompok berbasis proyek, kemudian saya membuat komunikasi terbuka dengan wali murid saya, dan yang pasti seperti yang prioritas saya selanjutnya tadi Pak, saya harus kembali menggugah anak-anak dengan keyakinan kelas yang ada. Itu yang akan saya lakukan. Semoga nanti bisa dilakukan dengan lancar dan baik ya Bu Susi. Siap Pak Denny. Ya, sebelumnya mau tanya gimana perasaan Bu Susi sekarang? Wih, luar biasa, lega banget. Dan ngomong-ngomong, terima kasih waktunya loh Pak Denny, lagi ajang curhat yang ternyata benar-benar bisa memberikan solusi. Oke, kita nanti. Tapi saya tunggu loh ini ceritanya Bu Susi di minggu depan ya. Pastilah. Setelah melakukan melakukan proyek tadi, saya ingin Bu Susi cerita lagi nih sama saya. Pasti. Kebaikan-kebaikan yang sudah didapat ya. Siap Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang kita solusikan hari ini gitu Pak ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Siap. Semoga bisa berjalan dengan lancar Ya. Bu Susi. Terima kasih Pak Denny. Sampai ketemu lagi dan terima kasih waktunya. Semoga berhasil Bu Susi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nuri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Gimana nih cerita-cerita dong tentang proses coachingnya yang sudah dilaksanakan hari ini? Ya, tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, Pak Dani. Ya. Saya ada pertanyaan nih. Apa yang sudah Pak Dani lakukan pada proses coaching dengan Bu Eni tadi, Pak Dani? Oh ya, saya tadi sudah melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Semuanya sudah terlihat menurut saya. Ya. Dan hasilnya, indikatornya kayaknya sudah tercapai sih kayaknya. Sudah menyimpulkan, bisa memecahkan masalah. Oke, Pak Dani, ini tadi Pak Dani sudah bercerita bahwa sudah melakukan dengan alur tirta, prinsip-prinsip coaching gitu ya. Kemudian indikator yang sudah disusun Pak Dani sebelumnya, apakah sudah tercapai pada kegiatan coaching pada hari ini? Ya, menurut saya hasil coaching hari ini sudah tercapai indikatornya. Karena tadi Bu Eni dengan pengalamannya sendiri sudah bisa memecahkan masalah yang ia hadapi dan menemukan solusi. Oh, seperti itu. Iya Pak Dani, mungkin saya boleh sedikit menambahkan ini berdasarkan catatan yang saya lihat pada kegiatan coaching tadi. Boleh Bu, dengan senang hati Bu. Oke. Ya, catatannya seperti ini Pak Dani. Saya merasa Pak Dani itu sudah berhasil dalam mengarahkan coaching sesuai dengan alur cerita. Terima kasih. Ya, dengan seperti itu coach jadi bisa menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah sendiri, dia sudah bisa membuat rencana aksi sampai bahkan bertanggung jawab, dia sudah bisa melakukannya. Kemudian Pak Dani juga pada kegiatan tadi Pak Dani maupun si coachingnya itu sudah fokus. Kemudian Pak Dani bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian juga Pak Dani sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachingnya tadi. Nah, Pak Dani, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ke depan, kompetensi apa sih yang diinginkan Pak Dani
lebih berkembang lagi dari diri Pak Dani? Ya, yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu menjadi pendengar aktif. Karena dengan saya lebih mendengar aktif, saya bisa lebih memahami permasalahan dari COVID. Lalu saya bisa mengambil kata kunci dari COVID, membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu lebih baik dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh COVID. Keren sekali Pak Dani. Semoga kompetensi-kompetensi Pak Dani juga akan terus berkembang. Entah itu kompetensi yang satu tadi kehadiran penuh, pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu akan saling ya Pak Dani ya, saling berkaitan. Oke Pak Dani, ini waktunya juga sudah sore Pak Dani. Untuk obrolan pada hari ini cukup sekian ya Pak Dani ya. Nanti kita lanjutkan di lain hari dengan obrolan-obrolan menarik lainnya nih Pak Dani. Ditunggu sekali. Oke, siap Pak Dani. Ya, terima kasih banyak Ibu Nuri sudah membimbing saya selama ini. Sama-sama Pak Dani. Saya pamit dulu ya Pak Dani ya. Oh ya, silakan. Terima Saya juga kasih. mau pulang. Iya. Ya Pak Dani, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Eni. Baik ya hari ini. Alhamdulillah baik Bu Eni. Ya, saya mendengar hari ini akan ada proses kucing ya, Bu Nuri ya. Iya, rencana saya hari ini mau kucing bersama Pak Dani. Baik, mohon izin nanti pada saat proses kucing saya akan hadir dan saya akan mengamati terkait kesesuaian rubrik penilaian, kemudian nanti apakah proses kucing ini sudah menggunakan alur tirta yang benar, kemudian apakah sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kaitannya dengan kata kunci yang muncul dari percakapan nanti. Kemudian saya selain itu saya juga akan mendengarkan respon tentunya respon kuci, apakah dia dapat atau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai yang disampaikan oleh coach. Hal yang perlu diingat nantinya pada saat pitching, Bu Nuri, satu adalah proses kemitraannya, kemudian proses kreatif, kemudian yang tidak lupa adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi. Begitu. Sebelum nanti ada proses itu terjadi, mungkin ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Nuri. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Nuri? Tentunya saya akan mengembangkan kompetensi pada kehadiran penuh, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot, Baik. dan saya akan ini Bu, menjadi pendengar yang aktif Baik. untuk kunci saya nanti. Baik. Artinya ketiga kompetensi akan mengiringi perjalanan coaching nanti. Iya Ibu. Dari ketiganya tentunya akan ada poin-poin atau hal yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Nuri. Jadi pada saat proses nanti dari ketiganya mana nih yang paling diprioritaskan? Saya akan memprioritaskan pada pemberian pertanyaan berbobot, Baik. dan ini menjadi pendengar yang aktif dari apa yang diceritakan sama kunci saya. Baik. Sehingga nanti ketika proses mendengarkan dengan baik, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot ini dimunculkan, apa indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Nuri? Saya sangat menginginkan nantinya kunci saya ini menemukan solusi dari apa permasalahan yang sedang dia hadapi dengan sendiri, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada beliau. Baik. Dan luar biasa dan semangat untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini Bu Nuri. Terima kasih. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya di hasil setelah kita coaching. Terima kasih Ibu Eni atas semangatnya. Semoga nanti saya dilancarkan dalam kegiatan coaching nanti. Amin. Itu aja ya Bu Nuri ya. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Pak Dani. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Tapi ya ada yang pengen tak sampaikan. Pak Dani mau cerita sesuatu sama saya? Iya, minta tolong Bu Nuri, siapa tahu bisa memberikan solusi. Jadi boleh cerita lah dulu ini. Iya, jadi akhir-akhir ini anak-anak saya di kelas itu kalau khususnya ya pelajaran matematika
mereka tuh motivasinya berkurang. Seperti itu. Coba Pak Dhani, sebelum kita lanjutkan ke cerita-cerita kita hari ini, tujuan Pak Dhani menceritakan masalahnya Pak Dhani ini nanti apa nih? Oke, ya saya ingin setelah saya bercerita, akhirnya saya menemukan solusi dan jawaban supaya anak-anak saya itu nanti bisa termotivasi dalam belajar matematika. Oke, menurut Pak Dhani, kondisi kelasnya Pak Dhani itu sekarang seperti apa sih untuk pas pelajaran matematika? Kondisinya itu sekarang, wah saya juga khawatir Bu. Jadi anak-anak itu saat belajar matematika, mereka itu sering ngantuk, terus izin muka, terus kalau ada PR, ada beberapa yang tidak mengerjakan PR-nya, tugas juga kadang-kadang nilainya berkurang. Tapi ya pas pelajaran matematika saja, kalau yang pelajaran lain itu tidak, mereka semangat. Oh, jadi itu masalah itu ada di matematika dan yang lainnya itu nggak ada ya Pak ya? Iya, hanya di matematika. Sering izin keluar seperti itu ya? Betul. Oke, gini Pak Dhani, menurut Pak Dhani sekarang kondisi Pak Dhani ketika pelajaran matematika itu berada di level berapa sih Pak Dhani? Jadi kalau saya nilai mungkin 1 sampai 10 itu di level 5. Level Di 5. level 5. Iya. Sekali ya? Iya, mengkhawatirkan. Gitu. Sekarang kalau misalnya nih Pak Dhani ingin melakukan sesuatu, kemudian Pak Dhani itu mengharapkan kenaikan level dari level 5 itu, Pak Dhani menginginkan naik ke level berapa? Yang paling tidak 8 9 lah. Paling tidak di 8 atau 9. Itu udah bagus ya untuk pelajaran Sudah matematika bagus ya. menurut saya. Iya. Nah, kemudian Pak Dhani pernah nggak sih murid-murid Pak Dhani ini di kelas pas pelajaran matematika ini terutama itu pernah anak-anak itu aktif atau mereka itu yang semangat kemudian bersaingnya tinggi, pernah nggak? Oh, pernah Bu, pernah. Waktu itu pas pelajaran matematika saya buat menggunakan proyek. Lalu anak-anak itu dibagi ke kelompok, jadi seperti ada teman sejawat di sisi kelompok. Lalu di akhir itu mereka membuat produk. Nah itu anak-anak tuh senang sekali tuh, mereka semangat belajar. Kemudian menurut Pak Dhani, kegiatan yang Pak Dhani ceritakan tentang proyek, kemudian kerja kelompok dengan teman-temannya ini tadi bisa dilakukan kembali nggak untuk memotivasi anak-anak sekarang ini? Oh, harusnya bisa, harusnya. Karena saat proyek itu kan anak-anak ini ya, mungkin yang kurang mampu bisa diajari oleh teman yang sudah ahli, dan mereka juga selain belajar juga bisa bermain bersama, membuat proyek, melakukan aktivitas fisik juga, mungkin dengan membuat proyeknya itu sambil bercanda dengan teman, berinteraksi. Saya rasa itu bagus sekali kalau saya terapkan kembali. Nah, dengan membuat proyek kemudian itu kan kayak kerja kelompok gitu ya Pak ya. Kira-kira ini ada nggak yang bisa membantu Pak Dhani untuk mewujudkan keinginan Pak Dhani atau proyek-proyek yang dimaksud Pak Dhani tadi? Oh iya, pasti ada. Ada beberapa siswa saya yang memiliki kemampuan matematika yang unggul, walaupun sedikit, sekitar 5 lah, tapi itu bisa menjadi tutor sebaya, itu bisa kayaknya. Lalu mungkin saya butuh dari kepala sekolah, bimbingannya atau guru lain mungkin yang pernah melakukan hal yang sama bisa menginspirasi saya lagi mungkin. Oke. Menurut Pak Dhani, dari kerjasama tadi dengan siswa tadi, kira-kira kapan Pak Dhani mau menerapkan hal ini? Oh, harusnya secepatnya Bu, karena semakin cepat menurut saya semakin baik. Oh gitu. Iya, Semangat ya. semangat sekali. Kemudian anak-anak kira-kira sama Pak Dhani itu yang tutor sebaya ini harus mereka melakukan apa untuk teman-temannya yang belum bisa? Ya mungkin nanti saling membantu bekerjasama, atau nanti dijadikan ketua masing-masing kelompok seperti itu. Jadi biar lancar lah.
Oke. Menurut Pak Dhani, kan tadi mau dimulai dari minggu ini secepatnya ya, secepatnya minggu ini dengan kegiatan yang total sebaya. Ada nggak target untuk melihat hal yang dilakukan Pak Dhani ini berhasil atau enggak, itu ada target nggak? Oh ya, pasti ada target. Kira-kira kapan? Ya, Berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan untuk melihat perkembangannya anak-anak ini? kalau targetnya menurut saya ya paling baik itu setelah selesai melakukan proyek. Ya, nanti terlihat dari hasil proyeknya, hasil nilainya, lalu nanti bisa dari refleksi atau balik siswa terkait pembelajaran, apakah apa yang dikuasai, apa yang belum, terus perasaannya seperti apa, itu bisa dilihat sih sebetulnya setelah dalam pembelajaran. Ya, ini rencana Pak Dhani itu bagus sekali. Nah, dari obrolan kita hari ini Pak Dhani udah mendapatkan apa dan perasaannya Pak Dhani itu gimana? Wah, saya yang pertama yaitu senang Bu, bisa mengungkapkan apa yang ada di unek-unek saya pada Bu Nuri. Senang sekali Bu Nuri sudah memberikan saya pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya, oh ternyata bisa meningkatkan motivasi anak, dan saya merasa terterima sekali Bu. Dan sekarang rasanya itu sudah plong. Tadi yang mengganjal itu sudah mulai menghilang. Oh iya ya, memang terima kasih sekali. Ya, berarti Pak Dhani itu sebenarnya punya ini ya, harus mengeksplor diri, punya tekad yang kuat untuk bersamai anak-anak belajar supaya lebih semangat lagi. Pasti. Ya, gitu Pak Dhani. Oh iya, ini sudah mendengar sharing Pak Dhani. Pak Dhani, anak-anak udah pulang? Sudah. Apakah hari ini kita cukupkan sekian dulu obrolan kita? Menurut Pak Dhani, ada tambahan nggak, mau cerita lagi apa enggak? Sudah cukup. Tadi saya sudah mendapat pencerahan dari obrolan kita. Terima kasih sekali. Oke Pak Dhani, karena ini waktu sudah sore dan jangan lupa saya nantinya akan minta Pak Dhani sekitar sebulan lagi tadi yang Pak Dhani sampaikan setelah proyek kan kira-kira sebulan Pak Dhani? Ya. Ya, nanti kita ketemu lagi, kita obrolkan apa yang direncanakan Pak Dhani itu berhasil apa? Siap. Terima kasih sekali. Saya nantikan nih waktunya nanti. Semoga berjalan lagi. Proyek saya nanti juga berjalan lancar ya. Iya, sip. Semoga lancar semuanya, anak-anak semangat. Pak Dhani juga tunggu lagi semangatnya untuk mengajar, membuat metode-metode yang lebih baik untuk anak-anak. Oke, terima kasih sekali juga Bu Nuri sudah membimbing saya. Sampai ketemu lagi nanti. Saya juga nggak sabar nanti hasilnya apa. Itu Pak Dhani. Oke, terima kasih Bu Nuri. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Eni apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana nih tadi prosesnya? Proses kucingnya bagaimana? Proses coachingnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Luar biasa. Alhamdulillah alur cerita sudah terlaksana. Sip. Proses coaching Bagus, itu. bagus, siap, Kemudian saya juga melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, Siap, jadi siap. pendengar aktif. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan berfokus. Baik. Ketika saya kaitkan dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai Bu Nuri ini, gimana nih keberhasilan dari proses coaching tadi? Menurut saya alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Siap. Karena kunci saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini, begitu Bu Eni. Baik, artinya terbuka ya menemukan idenya ya. Betul sekali. Baik Ibu, saya akan mencoba menghubungkan dengan catatan yang saya buat selama percakapan tadi. Memang betul proses coaching tadi sudah berhasil mengarahkan Kuci sesuai dengan alur Tirta. Kemudian pada proses coaching tadi sudah muncul nih tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab begitu. Dan ini luar biasa sekali. Kemudian saya juga melihat pada saat proses coaching, saya sudah melihat Kuci ini mampu hadir penuh gitu ya, mampu presence. Kemudian dia Kuci juga mampu untuk
mendengarkan aktif, dan satu catatan penting, Kuci sudah mampu menangkap kata kunci, sehingga tadi sudah muncul nih Mbak Nuri pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Untuk lebih mengembangkan kemampuan kucing nih, apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi nih oleh Mbak Nuri nih? Ya, saya ingin lebih mengembangkan lagi tentang pemberian pertanyaan berbobot, Bu Eni. Luar Saya biasa, ingin ya. mengeksplor diri saya lagi, kemudian menambah referensi, Ya. supaya saya lebih bisa membuat pertanyaan yang menarik, yang pemantik, yang bagus Ya, untuk kunci saya nantinya, supaya mereka lebih bisa mengeksplor dirinya. Tetap semangat untuk menjadi coach yang hebat ya Mbak ya. Ya, siap. Oke, keren, terima kasih, dan pertemuan kali ini cukup sekian ya, dan tetap semangat untuk menjadi coach yang hebat. Terima kasih Bu Eni atas motivasinya, semangatnya. Semoga saya bisa menjadi coach yang lebih baik untuk kuci-kuci saya Baik, nanti. luar biasa, dan kita akhiri percakapan kita, pertemuan kita hari ini. Oke, assalamualaikum Mbak Nuri. Waalaikumsalam Bu Eni.